Waktu dan kesempatan saya persilakan. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Hari ini saya akan mempresentasikan poster saya di mana saya telah membuat pertanyaan dan akan saya jawab sendiri. Tanpa waktu lama, langsung saja kita ke pertanyaan. Nomor 1, apa jenis poster tersebut? Jawaban, poster tersebut berjenis pendidikan. Nomor 2, apa isi poster tersebut? Jawaban, mengajak kita untuk tidak mengonsumsi narkoba. Nomor 3, apa slogan poster tersebut? Jawaban, hindarilah narkoba. Nomor 4, apa pesan utama yang ingin disampaikan oleh gambar di atas? Pesan utamanya adalah untuk menghindari narkoba untuk menyelamatkan masa depan bangsa. Nomor 5, apa arti dari kalimat selamatkan masa depan bangsa? Jawaban, artinya dengan menjauhi narkoba kita berkontribusi dalam menjaga masa depan generasi penerus bangsa. Nomor 6, apa pentingnya menghindari narkoba seperti yang disebutkan di poster tersebut? Jawaban, karena narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan individu dan pada akhirnya berdampak negatif pada kemajuan bangsa. Nomor 7, apa tema poster tersebut? Jawaban, tema dari poster tersebut adalah narkoba. Nomor 8, bagaimana cara poster tersebut mencoba menginspirasi generasi muda untuk menjauhi narkoba? Jawaban, menunjukkan bahwa pilihan untuk tidak menggunakan narkoba adalah langkah penting dalam mencapai prestasi dan kesuksesan dalam hidup. Nomor 9, sebutkan satu elemen visual yang mendukung pesan tersebut. Elemen visual yang mendukung pesan tersebut adalah gambar seorang laki-laki yang membuka tangannya yang mengisyaratkan stop. Nomor 10, siapa saja yang menjadi target audiens dari poster ini? Target utama dari poster ini adalah generasi muda, termasuk pelajar dan mahasiswa yang diharapkan sebagai gambar masa depan bangsa. Namun, pesan ini juga relevan untuk seluruh masyarakat sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Itu saja presentasi dari saya. Yang kedua, waktu dan kesempatan saya persilakan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang saya membuat pertanyaan dari poster ini dan saya jawab sendiri. Langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa jenis dari poster ini? Poster ini berjenis pendidikan. Yang kedua, apa tema dari poster ini? Poster ini memiliki tema menjaga dan melestarikan alam. Yang ketiga, mengapa kita harus menjaga dan melestarikan alam? Jawabannya, karena jika kita tidak menjaga dan melestarikan alam, alam tersebut akan rusak dan akan berdampak kepada kita. Yang keempat, apa tujuan dari poster ini dibuat? Tujuannya untuk mengajak khalayak agar menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Yang kelima, apa makna dari poster ini? Makna dari poster ini adalah seberapa besar rasa kepedulian kita terhadap alam. Yang keenam, apa slogan dari poster ini? Slogan dari poster ini adalah langkah bijak mencegah bencana alam melindungi kita semua. Yang ketujuh, apakah poster ini sudah sesuai dengan tujuan dari dibuatnya poster ini? Jawabannya sudah. Gambar dan slogan sudah menggambarkan tujuan, yakni memberikan edukasi dan sosialisasi. Yang kedelapan, apa manfaat dibuatnya poster ini? Jawaban, manfaatnya mengedukasi masyarakat untuk selalu menjaga dan melestarikan alam. Yang kedelapan, apa dampak jika kita tidak menjaga dan melestarikan alam? Jawaban, tidak terjadi bencana, tidak terjadi kerusakan alam, tidak terjadi pemanasan global, dan udara lebih bersih dan sejuk. Yang kesembilan, apa yang terjadi dengan hewan jika kita merusak alam? Hewan akan punah,
Apa Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Ya, selamat pagi. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Saya telah membuat pertanyaan dan telah saya jawab sendiri mengenai poster yang telah saya siapkan. Yang pertama, apa tema dari poster tersebut? Poster tersebut bertema pendidikan bagi pelajar dan pengalaman dalam sekolah. Yang kedua, apakah tujuan atau alasan poster tersebut dibuat? Jawaban, tujuan pembuatan poster tersebut agar dapat memotivasi pelajar atau remaja untuk menambah pengalaman dalam sekolah dan menuntut ilmu, bukan hanya datang dan mendapat ilmu. Yang ketiga, apa isi dari gambar poster tersebut? Poster tersebut berisi gambar anak-anak yang sedang belajar dengan penuh semangat. Mereka duduk di atas buku-buku besar yang melayang seolah-olah sedang menjelajah pengetahuan dunia. Yang kelima, apa pesan yang ingin disampaikan dari poster tersebut? Pesan yang ingin disampaikan dari poster tersebut, belajar adalah proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Melalui belajar, kita dapat memperoleh pengalaman dan ilmu yang berharga. Yang keenam, apa makna dari gambar poster tersebut? Gambar poster ini menunjukkan bahwa belajar adalah petualangan yang menyenangkan dan penuh makna. Yang ketujuh, apakah poster tersebut terdapat propaganda? Poster ini mengandung propaganda karena poster ini memberi rujukan atau ajakan bagi para khalayak untuk dapat mengikuti isi poster. Yang ke-8, apakah poster tersebut memberikan edukasi kepada pembaca? Jawab, iya. Poster tersebut memberikan edukasi bagi para pembaca bahwa datang ke sekolah bukan tentang pergi dan mendapatkan nilai, tapi untuk menambahkan pengalaman dan ilmu yang ada. Yang ke-9, poster tersebut biasanya dipajang di mana? Poster ini biasanya dipajang di dinding sekolah atau perpustakaan yang terdapat banyak pelajar. Yang ke-10, apakah poster tersebut terdapat slogan? Jika ada, tuliskan. Slogan dari poster ini adalah belajar bukan tentang pergi ke sekolah kemudian mendapatkan nilai, tetapi tentang pengalaman dan ilmu yang kamu dapatkan. Sekian presentasi dari saya. Selamat pagi. Saya Faisal Jumat akan mempresentasikan hasil kerja saya. Jadi, saya akan menyusun pertanyaan dan menjawabnya sendiri. Nomor 1. Mengapa harus menjaga lingkungan? Jawabannya, agar generasi penerus dapat merasakan indahnya. Nomor 2. Apakah gambar dan teks saling mempengaruhi? Jawab, ya, karena sama-sama memiliki tujuan yang bersifat mengajak untuk menjaga lingkungan. Nomor 3. Tulislah slogan yang terdapat pada poster tersebut. Jawabannya, mari jaga lingkungan untuk generasi mendatang. Nomor 4. Apa tema dari poster tersebut? Jawabannya, poster tersebut bertema lingkungan. Nomor 5. Menurutmu, apakah poster ini sudah sempurna? Jawaban, ya, karena pada poster ini sudah terdapat slogan dan gambar serta tulisan yang jelas dan menarik perhatian orang banyak. Nomor 6. Apa tujuan poster ini dibuat? Jawabannya, agar mendedikasi masyarakat dengan santun untuk menjaga lingkungan dari sampah dan lain-lain. Nomor 7. Jenis poster ini adalah PPT. Jawabannya, poster kegiatan. Nomor 8. Apa alasanmu mengenai jawaban di atas? Jawabannya, karena poster ini berisi suatu kegiatan untuk membersihkan dan menjaga lingkungan. Nomor 9. Fungsi teks pada poster di atas adalah, jawabannya, memberitahukan masyarakat menjaga lingkungan sekitar dan memberitahukan maksud dari poster. Nomor 10. Fungsi gambar pada poster adalah, jawabannya, menarik perhatian khalayak untuk membaca poster dan memberi nilai seni pada poster. Nomor 11. Apakah poster tersebut menarik perhatian? Jawabannya, ya, karena gambar yang melengkapi poster sangat menarik, di mana warnanya yang ceria dan jelas sehingga menarik perhatian pembaca. Nomor 12. Di mana kamu bisa menjumpai poster ini? Jawabannya, di jalan-jalan raya dan di pasar. Nomor 13. Apa yang terjadi jika masyarakat tidak mematuhi saran dan dedikasi poster?
mempresentasikan poster beserta pertanyaan dan jawaban yang telah saya buat, dan saya akan menjawabnya sendiri. Nomor 1, apa tema dari poster tersebut? Tema dari poster tersebut adalah lingkungan. Kedua, poster tersebut termasuk jenis. Jawaban, poster pendidikan. Nomor 3, apa yang digambarkan pada poster tersebut? Jawaban, poster tersebut menggambarkan bumi yang sedang sakit dengan demam tinggi, berkeringat, dan terlihat sedih. Nomor 4, apa yang tertulis di bagian atas poster? Jawaban, stop global warming. Nomor 5, apa yang menyebabkan bumi sakit? Jawaban, bumi sakit karena pemanasan global yang ditunjukkan oleh matahari yang menengah dan suhu bumi yang tinggi. Nomor 6, apa pesan yang ingin disampaikan oleh poster tersebut? Jawaban, poster tersebut ingin menyampaikan pesan agar kita semua peduli terhadap lingkungan dan menghentikan pemanasan global. Nomor 7, mengapa penting untuk menghentikan pemanasan global? Jawaban, karena pemanasan global dapat menyebabkan mencairnya es kutub, banjir, kekeringan, dan badai yang lebih sering dan lebih kuat. Nomor 8, apa yang dimaksudkan dengan global warming? Jawaban, global warming adalah peningkatan suhu rata-rata bumi akibat efek rumah kaca. Nomor 9, apa saja yang dapat kita lakukan untuk menghentikan pemanasan global? Jawaban, kita dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggunakan transportasi umum, menghemat energi, dan menanam pohon. Nomor 10, apakah poster tersebut mengandung propaganda? Ya, karena poster tersebut dapat mempengaruhi masyarakat untuk menghentikan kegiatan yang mengandung pemanasan global. Nomor 11, apa yang terjadi jika kita tidak menghentikan pemanasan global? Jawaban, jika kita tidak menghentikan pemanasan global, bumi akan semakin panas dan tidak layak dihuni. Itu saja presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan soal dan jawaban yang telah saya buat. Soal yang pertama, apa tema dari poster tersebut? Tema dari poster ini adalah literasi. Yang kedua, apa tujuan dari poster tersebut? Jawabannya, tujuan dari poster ini adalah mengajak kita sebagai generasi muda untuk memperkaya literasi kita agar memiliki pengetahuan yang luas dan berpikir kritis. Yang ketiga, apa makna dari poster tersebut? Jawabannya, makna dari poster ini adalah mengajak kita generasi muda untuk memperkaya literasi kita. Pertanyaan keempat, apa slogan dari poster tersebut? Slogannya, perbanyak literasi, cerdaskan bangsa. Cerdaskan generasi. Yang kelima, apa poster tersebut mengedukasi? Jawabannya, ya. Ia mengedukasi kita agar meningkatkan literasi kita untuk mencerdaskan generasi. Yang keenam, kepada siapa poster tersebut ditujukan? Poster tersebut ditujukan kepada generasi muda, khususnya para pelajar. Yang ketujuh, poster tersebut terdapat di mana? Poster ini biasanya terdapat di sekolah. Yang ke-8, apakah poster tersebut mempromosikan barang atau jasa? Jawabannya tidak, karena tidak ada barang atau jasa yang dipromosikan. Yang ke-10, bagaimana kita memperkaya literasi kita? Yang ke-9, bagaimana cara kita memperkaya literasi kita? Jawabannya, dengan cara membaca dan menulis sesuatu. Yang ke-10, apa jenis poster tersebut? Jenis poster ini adalah poster pendidikan. Terima kasih. Teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan poster. Selamat pagi pada teman-teman. Kali ini saya akan mempresentasikan poster dengan pertanyaan dan jawaban yang telah saya buat. Soal pertama, apa tema dari poster di atas? Tema dari poster ini adalah literasi. Apa ciri-ciri poster tersebut? Poster tersebut disusun dengan kata-kata dan gambar yang menarik, jelas dan mudah dipahami. Apa makna dari poster tersebut? Kunjungan buku tahun yang menunjukkannya, artinya membaca buku adalah investasi masa depan
pengetahuan, keterampilan, dan inspirasi yang membantu kita meraih mimpi. Pertanyaan nomor 4, apa tujuan poster di atas? Tujuan poster di atas adalah untuk mendorong masyarakat agar gemar membaca buku. Apakah poster tersebut mengandung unsur propaganda? Ya, poster tersebut mengandung unsur propaganda. Poster tersebut menggunakan gambar seorang pria yang membawa tumpukan buku yang sangat tinggi. Ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa membaca buku adalah hal yang penting dan bermanfaat. Pertanyaan nomor 6. Apakah poster tersebut terdapat unsur edukasi? Ya, poster tersebut mengandung unsur edukasi. Pesan pada poster menunjukkan bahwa membaca buku dapat membantu seseorang meraih masa depan yang lebih baik. Apa hubungan masa depan dengan membaca buku? Membaca buku dapat membantu seseorang meraih masa depan yang lebih baik dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas hidup mereka. 8. Poster di atas ditujukan kepada semua orang, terutama anak muda, untuk mendorong mereka agar gemar membaca buku. Dan yang ke-9, poster tersebut biasa kita temukan di sekolah atau di perpustakaan. Pertanyaan nomor 10, apa dampak negatif jika tidak mematuhi arahan dari poster tersebut? Pertama, pengetahuan terbatas. 2, keterampilan berkomunikasi yang lemah. 3, kesulitan beradaptasi dengan perubahan. 4, imajinasi dan kreativitas yang terbatas. Sekian, terima kasih. Kali ini saya akan mempresentasikan soal yang sudah saya kerjakan dan akan saya jawab sendiri. Apa tema dari poster tersebut? Jawaban, tema dari poster ini, lindungi bumi kita, adalah pentingnya melindungi lingkungan. Yang kedua, apa tujuan dari poster? Lingkungan bumi kita. Jawaban, tujuannya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi sumber daya bumi kita. Yang ketiga, apa makna dari poster tersebut? Jawaban, maknanya berarti menjaga dan merawat planet bumi untuk memastikan keberlangsungan hidup semua makhluk hidup di masa depan. Yang keempat, sebutkan slogan dari poster tersebut. Jawaban, slogannya adalah lindungi bumi kita. Yang kelima, apa saja gambar yang ada pada poster tersebut? Jawaban, ada berbagai macam gambar pada poster ini, yaitu ada pesawat, pohon-pohon, awan, langit, bumi, dan gunung. Yang keenam, kepada siapakah poster ini ditujukan? Jawaban, kepada masyarakat umum. Yang ketujuh, apa yang dimaksud dari poster tersebut? Jawabannya, yang dimaksud dari poster ini adalah mengajak kita untuk melindungi bumi dari berbagai hal yang dapat merusak bumi. Yang kedelapan, apa yang terjadi jika kita tidak melindungi bumi? Bumi kita akan rusak, contohnya jadinya polusi udara, penerbangan monster ilegal yang menyebabkan hewan-hewan kehilangan tempat tinggalnya. Yang kesembilan, poster tersebut termasuk jenis poster apa? Jawabannya, poster ini termasuk poster kegiatan, yaitu kegiatan melindungi bumi kita. Yang ke-10, di mana poster tersebut dapat ditemukan? Jawabannya, poster tersebut dapat ditemukan di jalanan umum atau di sekolah. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Teman-teman sekalian, saya berdiri di tempat ini untuk mempresentasikan hasil kerja saya yang berkaitan dengan poster, di mana saya membuat pertanyaan sendiri dan saya akan menjawabnya secara sendiri. Nomor 1, apa tema dari poster tersebut? Tema dari poster tersebut adalah tentang pendidikan. Nomor 2, apa tujuan dari poster tersebut? Tujuan dari poster tersebut adalah untuk mengedukasi para peserta didik untuk memperoleh ilmu di sekolah. Nomor 3, siapakah sasaran empuk dibuatnya poster tersebut? Poster tersebut ditujukan kepada siswa-siswi. Nomor 4, apa slogan yang terdapat di dalam poster? Slogan yang terdapat dalam poster adalah, tanpa ilmu, kau tidak akan pernah tahu luasnya dunia. Nomor 5, menurutmu, apa makna dari poster tersebut? Menurut saya, makna dari poster tersebut adalah ketika kita datang ke sekolah untuk memperoleh ilmu, kita akan melihat betapa luasnya dunia dengan pendidikan. Seperti kita tidak kemana-mana, tetapi kita ada di mana-mana. Nomor 6, jelaskan makna dari slogan yang ada di jawaban nomor 5, yaitu kita tidak kemana-mana, tetapi kita ada di mana-mana.
Jawaban, slogan tersebut berarti ketika kita memperoleh ilmu yang banyak di sekolah, kita akan mengetahui apa saja tanpa melihat secara langsung apa yang dijelaskan. Nomor 7, apa tujuan dari poster tersebut selain edukasi? Jelaskan. Selain edukasi, poster tersebut bertujuan untuk mempropaganda banyak khalayak. Nomor 8, di mana kita bisa menjumpai poster tersebut? Kita bisa menjumpai poster tersebut lebih banyak di sekolah. Nomor 9, apa arti dari kalimat back to school? Jelaskan. Back to school sama dengan kembali ke sekolah, yang berarti mengajak para siswa untuk memperoleh ilmu di sekolah. Nomor 10, apakah poster tersebut sudah sesuai dengan peraturan mendesain poster? Jelaskan. Ya, karena poster tersebut berisi tema, slogan, gambar, kata-kata, dan tujuan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Selamat pagi Pak dan teman-teman. Hari ini saya akan presentasikan poster saya yang sudah saya buat pertanyaannya dan sudah saya jawab. Nomor 1, apa tema dari poster tersebut? Jawaban, tema poster tersebut adalah tentang pendidikan. Nomor 2, apa tujuan dari poster tersebut? Jawaban, poster tersebut bertujuan untuk mengajak khalayak, terutama pelajar untuk giat belajar dan belajar ilmu. Ketiga, apa makna dari poster tersebut? Jawaban, makna dari poster tersebut adalah sebagai pelajar, kita harus menikah ilmu sampai kapanpun. Keempat, apa kalimat slogan poster tersebut? Slogan poster ini adalah kejarlah ilmu sampai ke ujung dunia. Kelima, kepada siapa sasaran poster tersebut? Jawaban, poster tersebut ditujukan kepada khalayak, terutama para pelajar. Keenam, poster tersebut termasuk pada jenis poster. Jawaban, poster pendidikan. Ketujuh, apakah poster tersebut mengandung unsur propaganda? Jawaban, ya, karena poster tersebut memiliki slogan yang mengajak khalayak dapat mempengaruhi orang banyak. Apakah poster tersebut termasuk promosi? Jawaban, tidak, karena poster tersebut tidak menawarkan barang atau jasa. Nomor 9, apakah dampak yang akan didapat oleh khalayak akan poster tersebut? Jawaban, orang banyak terutama pelajar akan terpengaruh untuk lebih rajin menuntut ilmu dan belajar. 10, di manakah poster tersebut dapat dijumpai? Jawaban, poster tersebut biasa dijumpai di dinding-dinding sekolah. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gaya Kakong. Teman-teman bisa memanggil saya dengan sapaan Kecap. Di sini saya mempresentasikan hasil kerja saya, yang dimana saya disuruh untuk membuat pertanyaan sendiri dan menjawab pertanyaan saya sendiri. Oke, kita lanjut pada pertanyaan pertama. Apa tujuan poster tersebut? Jawabannya, tujuan poster tersebut menjaga lingkungan dari bahaya sampah. Yang nomor 2, bagaimana cara agar dapat melindungi lingkungan? Caranya adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan dan ancaman dari bahaya lainnya. Nomor 3, mengapa perlu menjaga lingkungan? Agar memiliki lingkungan yang asri dan indah. Nomor 4, apakah gambar tersebut tidak dapat menarik perhatian warga setempat? Jawabannya, ya, karena mengajak warga untuk selalu menjaga lingkungannya. Yang kelima, mengapa pada poster tersebut terdapat laki-laki dan perempuan itu tergerak hati untuk memilih sampah? Karena mereka ingin agar lingkungannya tetap terjaga dari sampah. Nomor 6, apakah menurutmu poster tersebut termasuk dalam jenis poster? Ya, karena pada gambar tersebut terdapat seorang perempuan laki-laki yang mengedukasi kita untuk menjaga lingkungan dari sampah. Nomor 7, menurutmu poster tersebut banyak dipajang di tempat seperti apa? Jawabannya, seperti di sekolah, kafe, dan di jalan raya. Nomor 8, apakah ada dampak membuang sampah sembarangan bagi kesehatan manusia? Ya, karena sampah yang dibuang sembarangan dan menumpuk akan menyebabkan bau yang tidak sedap, serta kuman dan bakteri yang akan menyebar ke pemukiman warga dan menyebabkan gangguan kesehatan. Nomor 9, apakah ada persamaan antara slogan dari poster dengan gambar pada poster tersebut?
Ya, karena slogan posternya adalah stop membuang sampah sembarangan. Sedangkan pada poster tersebut terdapat 2 orang yang sedang memilih sampah yang dibuang di sembarangan tempat. Sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi teman-teman dan Pak Guru. Ya, selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu di mana saya sudah membuat pertanyaan dan saya menjawabnya sendiri. Lanjut saja ke pertanyaan nomor 1. Tema apa dari poster di atas? Jawaban, tema dari poster ini adalah alam. Dan nomor 2, manakah slogan dari poster di atas? Slogan dari poster ini adalah lestarikan alam dan jaga lingkungan. Nomor 3, apa manfaat melestarikan alam dan menjaga lingkungan? Jawaban, manfaatnya kita dapat menikmati udara yang sehat dan terhindar dari virus-virus berbahaya. Nomor 4, apakah poster ini sudah membuat khalayak mengikuti isi poster? Jawaban, ya, karena sebagian besar warga negara sudah melestarikan dan menjaga lingkungan kita. Nomor 5, poster tersebut termasuk dalam jenis poster. Poster ini termasuk dalam jenis poster kegiatan karena berisi kegiatan melestarikan dan menjaga lingkungan. Nomor 6, poster tersebut biasa ditemukan di mana? Jadi, poster ini biasa ditemukan di tempat-tempat umum, contohnya seperti di pasar dan di jalanan. Nomor 7, objek apa saja yang terdapat dalam poster tersebut? Objek-objek yang ada dalam poster ini ada dedaunan, hewan, awan, dan gadis yang cantik. Nomor 8, apa dampak negatif jika kita tidak melestarikan alam dan menjaga lingkungan? Jawaban, lingkungan kita menjadi kotor, alam menjadi rusak, dan banyak munculnya virus-virus yang mematikan. Nomor 9, apakah poster ini termasuk bentuk promosi? Jawaban, tidak, karena poster tersebut hanya mengajak orang-orang atau khalayak untuk melestarikan alam dan menjaga lingkungan. Nomor 10, apakah poster tersebut sudah menggunakan desain yang sesuai dengan tema dan tujuan? Jawaban, ya, sudah sesuai dengan tema dan tujuan poster, yaitu temanya alam dan tujuannya untuk menjaga dan melestarikan alam. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Ya, selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yang dimana saya membuat pertanyaan dan menjawab sendiri berdasarkan poster yang ada. Pertanyaan pertama, apa tema dari poster tersebut? Jawaban, poster tersebut bertema alam. 2, manakah kalimat yang termasuk slogan dari poster? Jawaban, slogannya adalah mari jaga lingkungan untuk generasi mendatang. Apa tujuan poster tersebut? Tujuannya agar masyarakat menjaga lingkungan. Keempat, apakah yang terjadi jika kita tidak menjaga lingkungan? Jawaban, lingkungan akan menjadi kotor dan mengakibatkan tempat tinggal kita tidak terasa nyaman. Kelima, dampak apa bagi generasi mendatang jika kita tidak menjaga lingkungan? Jawaban, maka generasi mendatang akan merasa tidak nyaman dengan lingkungan yang kotor. Keenam, apakah poster tersebut mengandung unsur propaganda? Jawaban tidak, karena tidak memiliki kalimat yang memuji. Nomor 7, poster tersebut tergolong dalam poster jenis apa? Jawaban, poster kegiatan. 8, apa manfaat yang diperoleh bagi bumi dengan menjaga lingkungan? Jawaban, bumi menjadi lebih hidup dan sehat dan memberi kenyamanan dan udara yang segar bagi makhluk yang ada di bumi. 9, apakah poster tersebut mengandung unsur promosi? Jawaban, tidak, karena dalam poster tidak memiliki barang yang ingin dijual dan poster tersebut bersifat mengajak untuk menjaga lingkungan. Pertanyaan nomor 10, apa makna dari poster tersebut? Jawaban, dengan membuang sampah pada tempatnya. Berdasarkan poster ini merupakan salah satu contoh menjaga lingkungan untuk generasi mendatang mendapatkan kemajuan. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Ya, selamat pagi. Hari ini saya akan mempresentasikan poster saya yang dimana saya sudah membuat pertanyaan dan saya akan menjawab dulu.
Langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa tujuan poster tertulis dibuat? Jawaban, tujuan poster tertulis dibuat untuk menjelaskan kepada siswa ke masyarakat tentang besarnya dampak perlindungan di lingkungan sekolah. Pertanyaan kedua, apa dampak negatif dari bullying? Jawab, memicu masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan, depresi, sulit berkonsentrasi, tidak percaya diri, menarik diri dari lingkungan, dan sulit untuk membentuk hubungan. Pertanyaan ketiga, apakah slogan poster bullying di atas ini? Jawabannya, perlindungan merupakan mental paling berarti. Mari memanusiakan sesama manusia. Pertanyaan keempat, poster bullying ditujukan kepada siapa? Jawabannya, pada seluruh masyarakat atau warga sekolah. Pertanyaan kelima, di mana saja poster bullying biasanya dipasang? Jawab, biasanya dipasang di sekolah, kampus, ataupun kantor. Pertanyaan keenam, apa itu bullying? Jawab, bullying merupakan tindakan mengganggu, mengusik, atau menyakiti lawan secara fisik atau psikis. Pertanyaan ketujuh, bagaimana cara melindungi diri dari perlakuan atau bullying? Jawab, tingkatkan keberanian dan rasa percaya diri, bersikap tenang saat ada yang mengganggu, dan jangan biarkan emosi terpancing. Pertanyaan ke-8, poster bullying termasuk jenis poster? Jawab, poster edukasi atau pendidikan. Poster ini bertujuan untuk memberikan informasi, edukasi, serta meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya bullying. Pertanyaan ke-9, apakah dengan adanya poster bullying dapat membuat membaca hal-hal yang bisa dalam poster? Jawabannya tidak, karena poster bullying tidak secara langsung membuat orang berhenti melakukan bullying. Poster dapat meningkatkan kesadaran dan informasi, tetapi tidak dapat membuat perilaku seseorang secara langsung. Dan itu, kenapa kamu memilih poster bullying? Jawabannya, karena poster tersebut valid dan mengimbau agar kita tidak melakukan bullying. Sekian tulisnya, terima kasih. Selamat pagi teman-teman dan Pak Guru. Ya, selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu di mana saya sudah membuat pertanyaan dan saya menjawabnya sendiri. Lanjut saja ke pertanyaan nomor 1. Tema apa dari poster di atas? Jawaban, tema dari poster ini adalah alam. Lalu nomor 2, manakah slogan dari poster di atas? Slogan dari poster ini adalah lestarikan alam dan jaga lingkungan. Nomor 3, apa manfaat melestarikan alam dan menjaga lingkungan? Jawaban, manfaatnya kita dapat menikmati udara yang sehat dan terhindar dari virus-virus berbahaya. Nomor 4, apakah poster ini sudah membuat halayak mengikuti isi poster? Jawaban, ya, karena sebagian besar warga negara sudah melestarikan dan menjaga lingkungan kita. Nomor 5, poster tersebut termasuk dalam jenis poster. Poster ini termasuk dalam jenis poster kegiatan karena berisi kegiatan melestarikan dan menjaga lingkungan. Nomor 6, poster tersebut biasa ditemukan di mana? Jadi, poster ini biasa ditemukan di tempat-tempat umum, contohnya seperti di pasar dan di jalanan. Nomor 7, objek apa saja yang terdapat dalam poster tersebut? Objek-objek yang ada dalam poster ini adalah dedaunan, hewan, awan, dan gadis yang cantik. Nomor 8, apa dampak negatif jika kita tidak melestarikan alam dan menjaga lingkungan? Jawab, lingkungan kita menjadi kotor, alam menjadi rusak, dan banyak munculnya virus-virus yang mematikan. Nomor 9, apakah poster ini termasuk bentuk promosi? Jawaban, tidak, karena poster tersebut hanya mengajak orang-orang atau khalayak untuk melestarikan alam dan menjaga lingkungan. Nomor 10, apakah poster tersebut sudah menggunakan desain yang sesuai dengan tema dan tujuan? Jawaban, ya, sudah sesuai dengan tema dan tujuan poster, yaitu temanya alam dan tujuannya untuk menjaga dan melestarikan alam. Sekian dan terima kasih. Kita berikan kemarin, di mana Anda merangkai pertanyaan, kemudian menjawabnya sendiri. Kemudian kesimpulan akhirnya adalah semua poster yang Anda tulis atau semua poster yang sudah ada pada diri Anda, semua itu bertujuan adalah bertujuan yakni mengajak, membujuk secara halus agar kita mengikuti apa yang disampaikan atau apa yang tertera dalam poster itu. Kemudian poster itu juga bersifat mengedukasi karena hal-hal yang ada di dalam poster mempunyai hal-hal yang mendidik
atau mengajarkan kita tentang bagaimana cara melakukan hal-hal yang bersifat positif. Jadi untuk dari saya sekian, saya ucapkan terima kasih.